Menurut Fabrizio Romano, Manchester United telah memiliki kesepakatan lisan dengan raksasa Serie A, Inter Milan, atas kiper Kamerun, Andre Onana. Kedua klub sepakat biayanya 50 juta euro plus tambahan 5 juta euro. Struktur pembayaran sedang dibahas kemudian kesepakatan selesai. Rudy Galetti menambahkan bahwa kontak baru diharapkan dalam 24 hingga 48 jam ke depan untuk membahas detail dan menyelesaikan perpindahan. Sang penjaga gawang siap bergabung dengan United. Di saat yang sama Manchester United telah mengadakan pembicaraan positif dengan Atalanta mengenai kemungkinan transfer striker Rasmus Højlund musim panas ini. Setan Merah telah melakukan pekerjaan yang baik di pihak pemain dalam negosiasi. Tetapi kerumitan tetap ada dalam menyetujui kesepakatan dengan tim Serie A. United menilai pemain berusia 20 tahun itu sekitar 45 juta pound, sedangkan pihak Italia menginginkan bayaran mendekati angka 60 juta pound. Atalanta akan keras kepala dalam negosiasi mereka untuk Højlund, mengetahui keputusasaan United harus merekrut seorang striker. Tetapi, seperti Onana, United mendapat dorongan bahwa Højlund memang ingin pindah. Meskipun Højlund menjadi target serangan teratas Manchester United untuk musim panas, Setan Merah telah dikaitkan dengan beberapa opsi striker selama jendela transfer. Fabrizio Romano baru-baru ini mengatakan bahwa United mengeksplorasi ide untuk merekrut striker Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani, selama beberapa minggu terakhir. Namun, pemain berusia 24 tahun itu dihargai 85 juta pound, dan klub Bundesliga itu berharap bisa mempertahankannya untuk 1 musim lagi sebelum menjualnya dalam 12 bulan. Manchester United telah menolak penawaran pertama dari Galatasaray untuk Fred. Di Liga Premier, Fulham dan West Ham berminat akan jasa Fred. West Ham terganggu dengan tertundanya peresmian Declan Rice ke Arsenal dan berharap bisa membajak Fred sebagai gantinya. Ada juga minat dari Arab Saudi pada pemain berusia 30 tahun itu yang melewatkan pertandingan melawan Leeds di Oslo pada Rabu. Fabrizio Romano kini telah mengeluarkan pembaruan tentang masa depan Fred dan mengindikasikan bahwa Galatasaray sekarang dalam persaingan untuk mendapatkan jasanya. United ingin mendapatkan sekitar 20 juta pound plus bonus untuk Fred. Sementara itu, menurut Sport, pembicaraan saat ini sedang berlangsung antara Manchester United dan Barcelona mengenai kesepakatan untuk pemain berusia 19 tahun, Marc Jurado. Sang bek kanan sebelumnya berada di Barcelona hingga 2020, ketika ia pindah ke United, tempat ia bermain selama 3 tahun terakhir. Namun, kembalinya ke Catalunya sekarang bisa terjadi. Lain lagi laporan outlet Prancis, Foot Mercato, sekarang menyebutkan 5 klub yang telah mendaftarkan minat untuk mengontrak Noam Emeran dengan status pinjaman. Menggambarkan pemain berusia 20 tahun itu sebagai penggiring bola yang tangguh, klub Belgia, Anderlecht, dan klub Prancis, Strasbourg, adalah 2 di antaranya. Klub Championship, Sunderland dan Coventry City juga tertarik, sementara Ten Hag mungkin merekomendasikan tim Belanda. Vitesse Arnhem. Diklaim juga ada minat klub lain yang tidak disebutkan namanya dari Belgia. Sementara klub Arab Saudi, Al Nassr, tertarik untuk mengontrak bek kiri MU, Alex Telles. Sang bek telah dikaitkan dengan Galatasaray, Benfica dan mantan klubnya Porto. Dilaporkan beberapa minggu yang lalu bahwa pemain Brasil itu harus dijual oleh klub. Pun demikian Harry Maguire yang harus pergi jika ingin bermain reguler. MU merencanakan untuk mendatangkan Gleison Bremer dari Juventus. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa United akan menggaitnya jika Maguire pergi. Nottingham Forest dan Everton berpotensi bersaing untuk membawa pemain sayap Manchester United, Anthony Elanga, ke klub mereka musim panas ini. Forest mengerjakan kesepakatan Elanga dan winger Fulham, Willian, selain 2 penjaga gawang baru musim panas ini, kesepakatan yang bisa melibatkan kiper United, Dean Henderson. Everton,
dilaporkan mengajukan tawaran antara 15 pound dan 20 juta pound untuk pemain berusia 21 tahun itu. Everton dan Forest juga punya pesaing lain dalam mengejar tanda tangan Elanga. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Borussia Dortmund mempertimbangkan pemain sayap itu dengan masuknya dana dari penjualan Jude Bellingham senilai 113 juta pound. Sementara itu, dengan United hampir mengamankan penandatanganan Andre Onana dari Inter Milan, Forest bisa leluasa mendiskusikan kepindahan Henderson. Di pihak lain, West Ham sekarang menjajaki kemungkinan mendapat duet gelandang legendaris MU, Fred dan Scott McTominay, setelah kesepakatan Declan Rice selesai. West Ham akan meningkatkan minat mereka untuk membawa duo gelandang Manchester United, menurut Independent. Dana 105 juta pound akan memberi jalan bagi sejumlah kesepakatan di London Timur. Tak hanya duo Fred, West Ham juga menjajaki potensi peminjaman untuk Harry Maguire. McTominay juga menarik minat dari Newcastle United musim panas ini, membuktikan nilainya dari klub Liga Champions. Jadi jika West Ham dapat melakukan kesepakatan untuk gelandang kawakan Liga Premier, itu akan memberikan bonus tambahan. Kemampuan bertahannya juga tidak bisa diremehkan, karena dia berada di persentil ke-98 untuk duel udara yang dimenangkan di antara gelandang Liga Premier, dan di persentil ke-99 untuk sapuan. Statistik ini akan membuatnya menjadi pemain yang ideal untuk gaya David Moyes. Menurut The Athletic, Atalanta Bergamo telah menolak tawaran uang tunai plus pemain untuk striker Rasmus Højlund. Donny van de Beek dikabarkan menjadi salah satu pemain yang ditawarkan. Menurut The Athletic, Manchester United bersedia melepas Fred atau Donny van de Beek ke klub Italia itu serta membayar sejumlah uang, tetapi Atalanta tidak tertarik. Mereka hanya menginginkan kesepakatan tunai penuh. Van de Beek tidak disertakan dalam kemenangan Manchester United atas Leeds United pada hari Rabu, dan diperkirakan akan meninggalkan klub musim panas ini. Masih dari Italia, pengejaran United untuk Sofyan Amrabat mendapat saingan berat. Barcelona dilaporkan siap membayar biaya 25 pound, 7 juta untuk Amrabat. Dengan kepergian Busquets ke Inter Miami, tim Sevilla membutuhkan gelandang bertahan lebih dari sebelumnya. Tetapi dilaporkan bahwa faktanya Blaugrana tidak memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi harga yang diminta Fiorentina. Justru raksasa Liga Inggris yang bisa membayar angka yang tak mampu dibayar Barcelona. Sisi Katalan, sementara itu, telah memilih mantan gelandang Chelsea, Oriol Romeu, sebagai penerus terbaik Busquets. Meski demikian, masih ada Atletico Madrid yang tetap dalam perburuan Amrabat, dan masih ada kemungkinan dia mendarat di Spanyol musim panas ini. Setan Merah lebih unggul dalam perebutan gelandang agresif tersebut, karena diketahui bahwa mereka telah menemukan kesepakatan dengan perwakilannya. Namun setiap kedatangan pemain tengah di United bergantung pada kepergian Donny, Fred atau Scott McTominay. Situasi keuangan United, meskipun lebih baik dari Barcelona, mewajibkan Ten Hag menjual terlebih dahulu sebelum dia diizinkan menambah pemain lain di tengah lapangan. Maka fans Manchester United dimanapun, ayo berdoa semoga Donny, Fred atau McTominay segera resmi digait klub lain. Gelandang muda dari Manchester United, Isak Hansen Arwen, adalah salah satu yang tampil mengesankan dalam kemenangan pramusim atas Leeds United pada Rabu malam. Seperti layaknya pemain berpengalaman, Hansen Arwen bersenang-senang saat Manchester United mengalahkan Leeds. Tak kalah menawan dari duo muda Noam Emeran dan Joe Hugel yang membuat United menang di Oslo, atau Mason Mount yang menarik perhatian pada penampilan pertamanya untuk The Reds. Hansen bermian penuh semangat dan sangat kreatif. Hansen bersinar di negara asalnya, di mana ia menerima sambutan hangat di Stadion Nasional Norwegia. Remaja itu membuat asis perdana bagi MU, menyodorkan bola bagi Emeran untuk gol pembuka, dan terkesan dengan pendekatan langsungnya dalam penguasaan bola.
Dan di belakang pertandingan, pemain berusia 18 tahun itu memposting di Instagram menulis, "Menyenangkan bermain di Norwegia." Alejandro Garnacho sontak memberikan komentar, bersama dengan Carly Savage, Mark Jurado, RHS Bennett dan Maxi Oyedele. Manchester United merekrut Hansen dari Tromsø pada 2019, dengan playmaker tersebut bergabung dengan barisan pemuda United pada musim panas 2020 ketika ia berusia 16 tahun. Sejak saat itu dia menjadi bagian dari tim muda United, tampil mengesankan hingga dia merasakan pelatihan tim utama, dipanggil ke sesi senior oleh Erik ten Hag. Setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya di Old Trafford pada tahun 2021. Pemain berusia 19 tahun ini diperkirakan akan melakukan hal-hal hebat. Pemain Norwegia itu berposisi sebagai gelandang serang, Hansen Aarøen juga dapat bermain sebagai penyerang kedua dan penyerang sayap kanan serta kiri. Perannya adalah pengatur serangan yang bahkan dapat menjadi deep lying playmaker, pengatur serangan dari posisi gelandang bertahan. Kualitas teknik dalam mendribel bola, operan bagus, dan visi bermain telah diperlihatkannya di usia muda. Hansen Aarøen bak berlian muda yang perlu diasah.